Bahasa Melayu merupakan bahasa yang saling bermiripan yang digunakan di Nusantara dan Semenanjung Melayu. Menurut ahli bahasa Melayu terbagi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan bahasa Melayu modern. Sebelum kita lanjut, ada hal penting yang harus kalian ketahui agar tidak bingung perbedaan antara bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan bahasa Melayu modern. Jadi, inti perbedaan dari ketiga bahasa tersebut ialah penyerapan kata-kata dari bahasa asing yang berbeda-beda dan juga aksara yang dipakai ketika menulis. Bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskerta, sehingga aksara yang digunakan adalah aksara Pallava dan Pre-Nagarin. Berbeda dengan Melayu kuno, bahasa Melayu klasik menggunakan aksara Arab atau yang saat itu dikenal dengan aksara Jawi. Karena bahasa Melayu klasik banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Sementara itu, bahasa Melayu modern lebih banyak mendapat serapan dari bahasa Portugis dan Belanda. Hal tersebut dikarenakan pada saat zaman itu, Melayu mulai kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, banyak transformasi besar-besaran pada aksara Melayu modern yang berubah menjadi aksara Latin. Yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang keistimewaan bahasa Melayu klasik. Jadi, mari kita bahas sedikit tentang bahasa tersebut. Bahasa Melayu klasik mengacu ke bahasa yang dipakai oleh para bujangga Melayu saat zaman kesultanan-kesultanan di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Hal itu terlihat dari mulai ditemukannya Prasasti Terengganu sampai ke kisah-kisah hikayat Melayu dan karya-karya bujangga seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Hal unik pada bahasa ini adalah hampir seluruh kalimat yang muncul di syair, puisi, kisah-kisah, dan naskah-naskah berbentuk kalimat pasif, seperti pada contoh berikut. Maka apabila dibawalah akan mereka itu ke penghadapan Tajul Muluk, demi terpandang akan anak-anak si peladang itu, mesralah ke dalam hatinya, diberinya uang yang tiada berhisap banyaknya, serta disuruh berbela akan dia baik-baik. Selanjutnya akan dibahas tentang keistimewaan bahasa Melayu klasik. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, bahasa Melayu klasik berkontribusi terhadap terbentuknya mozaik kebudayaan Nusantara di masa lampau. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya karya-karya sastra yang memuat isi cerita beragam hal. Contohnya adalah memuat tentang sejarah dan undang-undang. Pada hikayat Raja-Raja Pasai misalnya, berkisah tentang sejarah kerajaan Pasai, baik peristiwa penting, silsilah raja, dan karya-karya yang dihasilkan mulai tahun 1250 sampai 1350. Contoh kedua adalah Undang-Undang Malaka. Lapisan pertama atau intisarinya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Syah pada tahun 1422 sampai 1444 Masehi. Sedangkan tambahan-tambahan lain dibuat oleh Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1445 sampai 1458 Masehi. Berisi tentang undang-undang laut, hukum perkawinan Islam, hukum perdagangan, dan syahadat, dan lain-lain. Dari contoh karya sastra yang dihasilkan, maka terlihat pula kebudayaan dan pola pikir masyarakat pada saat zaman Islam masih berjaya di Semenanjung Malaya dan Nusantara. Berbagai kebudayaan yang terekam melalui berbagai karya sastra tersebut tidak luput dari kegunaan bahasa Melayu. Sebab dengan bahasa tersebut, para bujangga berlomba-lomba menghasilkan karya sastra yang di zaman sekarang tentunya begitu bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan, bahan pembelajaran, ataupun contoh budaya yang bisa diterapkan pada masa-masa sekarang. Keistimewaan yang kedua adalah bahasa Melayu klasik mampu membawa peningkatan terhadap jumlah karya sastra daripada saat masa Melayu kuno. Penggunaan bahasa Melayu klasik yang tidak memandang kasta dalam artian bahwa bisa digunakan oleh siapapun
menjadikan banyak orang berlomba-lomba menghasilkan karya tulis maupun lisan. Akibatnya, jumlah karya sastra meningkat sangat jauh dibandingkan pada saat zaman Hindu-Buddha, di mana pada saat itu yang dapat menggunakan bahasa Melayu kuno hanya golongan tertentu saja. Selanjutnya, bahasa Melayu klasik telah membawa kesuksesan dalam penyebaran agama Islam. Sehingga pada abad ke-16, bahasa Melayu berjaya menjadi bahasa sastra dan agama yang luhur. Bahasa Melayu melahirkan karya cipta sastra dakwah untuk masyarakat Nusantara. Salah satunya, sastra Melayu melahirkan sebuah mantra. Mantra memiliki peran penting sebagai strategi pengislaman tahap pertama dalam masyarakat yang belum mengenal agama. Keistimewaan selanjutnya adalah bahasa Melayu syarat akan kehalusan sebagai media pendukung untuk membentuk karakter bangsa. Contoh penggunaan bahasa Melayu dapat ditemui dalam penggunaan pantun berikut. Apalah tanda pisang lidi, bila dimakan terasa perisa. Apalah tanda orang berbudi, hatinya rendah berbudi bahasa. Contoh pada pantun tersebut menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berbicara dengan berterus terang. Bercakap yang tidak berterus terang tersebut merupakan sopan santun dalam berkomunikasi. Menurut Leach, semakin santun sebuah tuturan ialah semakin tidak langsung maksud dari tuturan tersebut disampaikan.